Momen langka keakraban pemain timnas Indonesia jelang hadapi tantangan berat kontra Australia. Puluhan ribu supporter timnas Indonesia bikin Australia kaget. Jamin Australia takkan tenang di GBK. Akhirnya buka suara, Presiden Federasi Arab Saudi ungkap nasib Mancini, singgung kualitas timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Fanatisme supporter Indonesia memang tak usah diragukan lagi. Bahkan dunia pun tahu bahwa Indonesia adalah negara gila bola. Setiap kali bertanding mau home ataupun away, ribuan supporter Garuda pasti selalu hadir. Ya, hal itu pula yang akan dilakukan fans Garuda saat jumpa Australia di GBK nanti. Salah satu kelompok supporter timnas Indonesia memastikan bahwa Australia tidak akan merasakan ketenangan selama bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Ya, skuad Garuda akan melanjutkan petualangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada Selasa mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia yang tidak mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini dengan baik. Sebagai informasi, Socceroos menderita kekalahan mengejutkan ketika menjamu Bahrain. Mereka takluk dengan skor 0-1. Di sisi lain, skuad Garuda mengawali kiprahnya dengan positif setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium. Itu menjadi suatu pencapaian yang positif mengingat timnas Indonesia tidak diunggulkan dalam duel di Jeddah itu. Menjelang laga kontra Australia, timnas Indonesia mendapatkan dukungan luar biasa lagi dari para supporternya, seperti yang terjadi pada laga-laga kandang tim senior sebelumnya. Salah satu kelompok supporter yang rutin mendukung timnas Indonesia adalah La Grande Indonesia. Melalui cuitan akun di media sosial X-nya, mereka memastikan bahwa Australia tidak akan merasakan tenang selama 90 menit bermain di GBK. Pokoknya kalian gak akan bisa tenang selama 90 menit besok, tweet akun tersebut. Laga ini juga akan menjadi pertemuan kedua antara timnas Indonesia dan Australia di tahun 2024 ini. Sebab keduanya pernah bertemu di babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari 2024 lalu. Dalam laga tersebut, Australia sukses menang telak 4-0. Namun kedua tim telah mengalami perkembangan yang berbeda sejak saat itu. Pada saat itu, timnas Indonesia tidak diperkuat oleh para pemain seperti Kelvin Verdong, Tom Haye, JIZ, dan Martin Paes tentunya. Sebuah keuntungan didapat timnas Indonesia saat melawan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, sebab jumlah poin yang akan didapat skuad Garuda sangat menggiurkan. Tim Merah Putih dipastikan tetap mendapat imbalan poin andai kalah sekalipun. Syaratnya timnas Indonesia harus tumbang lewat adu penalti. Jika itu terjadi, skuad Garuda bisa kedapatan poin sebanyak 8,57 menurut data Football Ranking. Namun sayangnya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut tidak ada adu penalti. Jumlah poin yang sama juga tetap didapat oleh timnas Indonesia jika bermain imbang, yaitu 8,57 poin. Catatan itu lebih besar dari hasil melawan Arab Saudi sebelumnya. Skuad Garuda mendapat tambahan poin 6,88. Sebab secara peringkat timnas Australia jauh lebih unggul, yakni di urutan ke-25 ranking FIFA. Sementara timnas Indonesia di urutan ke-131 dan Arab Saudi ada di posisi ke-56 dunia. Marcelino Ferdinand dan kolega bakal dapat poin yang berlimpah andai menang. Total poin 21,7 bisa dikantongi timnas Indonesia jika mampu mengandaskan Socceroos di laga tersebut. Tambahan angka tersebut praktis bisa membawa tim Merah Putih melesat naik 4 tingkat nantinya ke 127 ranking FIFA. Pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia semakin banyak. Terbaru ada Eliano Reinders dan Mesilgers yang diharapkan bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, ex-timnas Indonesia yaitu Diego Mesel juga berstatus sebagai pemain keturunan yang dinaturalisasi. Namun Diego menjadi generasi awal pemain keturunan yang mendapatkan kesempatan dinaturalisasi dan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Sebagai informasi, Diego Mesel menjalani proses naturalisasi pada 2011. Saat itu Diego masih memperkuat klub Belanda Go Ahead Eagles.
Diego Michel sendiri merasakan ada sedikit perbedaan dengan naturalisasi saat ini dan dulu saat ia menjalani proses itu. Menurut pemain berusia 34 tahun ini, banyak pencinta sepak bola Indonesia yang sudah open-minded. Menurut Diego Michel, timnas Indonesia memang perlu melakukan naturalisasi. Terbukti prestasi skuad Garuda meningkat drastis. Apalagi pemain naturalisasi yang saat ini ada di skuad timnas Indonesia adalah mereka yang memiliki darah atau hubungan dengan Indonesia. Banyak yang beda waktu kita masih di timnas. Kalau 2 atau 3 pemain naturalisasi di tim, itu sudah banyak yang komplain dari netizen. Sudah dibilang mau dijajah ini, gini, segala macam. Tapi sekarang saya jujur aja, sekarang sudah berubah semuanya. Sekarang sudah mungkin open-minded. Sekarang sudah didukung semuanya. Indonesia butuh untuk sementara sekarang, butuh pemain naturalisasi untuk kualitas naik dulu. Jelas Diego Michel. Diego Michel sendiri tidak memiliki karir yang cukup bagus di tim nasional Indonesia. Di sepanjang karirnya, Diego baru 3 kali mencatatkan cap bersama skuad Garuda senior. Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi Yasser Al-Misehal membeberkan nasib pelatih Roberto Mancini usai ditahan imbang timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi harus memulai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kurang memuaskan. Tim berjuluk The Grand Falcon secara mengejutkan tak mampu meraih poin penuh dari tamunya di laga perdana tersebut. Hal ini cukup memalukan mengingat Arab Saudi tak mampu meraih kemenangan dengan tim yang hanya berperingkat 133 FIFA. Melihat hasil kurang memuaskan yang diraih Ali Al-Bulayi CS itu, memunculkan sejumlah tanda tanya terkait nasib dari sang pelatih Roberto Mancini. Sejak menjabat sebagai pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini hanya mampu membawa timnya 1 kali kemenangan saja dalam 4 laga yang dilakoninya. Menanggapi sejumlah pertanyaan, membuat Presiden SAFF Yasser Al-Misehal akhirnya angkat bicara soal nasib pelatih Italia tersebut. Al-Misehal menyebut pihaknya bakal memberikan jaminan jika posisi Roberto Mancini di kursi kepelatihan akan tetap aman bersama Arab Saudi. Al-Misehal juga memastikan pihak SAFF masih mempercayai Roberto Mancini sebagai pelatih Arab Saudi meski penampilan The Grand Falcons tak kunjung membaik. Roberto Mancini adalah pelatih hebat. Dia sebelumnya memenangkan kejuaraan Eropa bersama tim nasional Italia. Jadi saya menaruh kepercayaan saya kepadanya dan juga para pemain, ujar Al-Misehal. Di sisi lain, Presiden SAFF itu turut memuji penampilan timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi. Menurutnya, laga pembuka untuk setiap tim bakal selalu menyulitkan, termasuk yang dialami pasukan The Grand Falcons. Tim nasional Indonesia memiliki 12 pemain yang bermain di Liga Eropa dan pertandingan pembuka selalu sulit, jelas Al-Misehal. Klub Eredivisie FC20 memberikan pesan penting setelah Matthijs Hilgers memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia yang tengah tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menjelang duel Indonesia versus Australia, Matthijs Hilgers membuat kejutan dengan pindah kewarganegaraan jadi warga negara Indonesia. Keputusan Hilgers menjadi WNI mengguncang media sosial. Media sosial klub Hilgers FC20 ikut terkena imbas pujian dari netizen Indonesia setelah mengunggah wawancara Matthijs Hilgers terkait keputusannya jadi WNI dan gabung timnas Indonesia. FC20 memberikan pesan pentingnya. Jaga match dengan baik, kami akan melakukannya juga, tulis FC20 yang disertai dengan emoji hati. Pesan FC20 itu mengundang reaksi dari warganet. Netizen Indonesia antusias memenuhi permintaan klub berjuluk The Tukers tersebut. Saat ini Matthijs Hilgers masih dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saat ini dokumen Hilgers dari PSSI sudah masuk ke Kemenpora. Kendati masih dalam proses, Matthijs Hilgers sudah ikut dalam perkenalan di sesi latihan timnas Indonesia yang tengah menjalani persiapan melawan Australia. Para pemain timnas Indonesia yang terlihat serius di lapangan nampaknya tak menggambarkan bahwa mereka juga serius di luar lapangan. Ya, terjadi sebuah momen di mana kelakuan kocak para pemain timnas Indonesia saat di luar lapangan. Momen kekocakan para pemain timnas Indonesia itu terlihat pada sebuah video yang diunggah oleh Jong Seok Seo yang notabene penerjemah pelatih Sintayong. Pada video tersebut, para pemain timnas Indonesia terlihat sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Yang menarik adalah kiper Martin Paes tampak didapuk untuk bernyanyi. Sembari berdiri di atas bangku, ia bernyanyi disambut tepuk tangan oleh penggawa timnas Indonesia lainnya.
tonight. Let's go. And the land is song. And we move. It's the only life we'll see. Merespon Martin Paes yang sedang bernyanyi, tampak pemain yang terkenal pendiam yaitu kakak Ricky Kambuaya pun ikut bernyanyi. Sontak pemandangan ini mendapatkan komentar dari Sintayong. Sintayong seakan tak percaya jika seorang Ricky Kambuaya bisa bernyanyi. Pemandangan ini tentu menggembirakan karena membuktikan aura positif yang terlihat di lingkungan timnas Indonesia. Keakraban antar pemain sebenarnya sudah sering terlihat khususnya sejak skuad Garuda dilatih oleh Sintayong.